Hai, ini adalah keseruan aku waktu aku program magang di BCA. Nah, kali ini buat kalian yang pengen join di BCA, aku sudah nyediain contoh soal biar kalian makin gampang nih ngerjain psikotes ataupun tes verifikasi dari program magang BCA. Disimak ya, dan jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan komen. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Mana di antara hal-hal berikut yang tidak memiliki kesamaan? Ada jawaban dari A sampai F. Kita mengidentifikasi dari jawaban yang ada pastinya. Ada kemeja, kaos, celana, rok, cincin, dan gaun. Nah, kalau misalnya kita kelompokkan mereka, kita kelompokkan kemeja dan kaos dulu nih. Yang pertama kita bisa lihat kelompokan mereka jadi satu. Ini adalah sama-sama jenis pakaian. Nah, kemudian ada celana, rok, cincin, dan juga gaun. Nah, di antara teman-teman yang lainnya ini, mana yang sama-sama kesamaannya ada di antara kedua yang pertama kali kita identifikasi. Nah, celana juga termasuk pakaian, rok juga pakaian, gaun juga pakaian. Berarti yang tidak memiliki kesamaan adalah jawaban yang E, cincin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pilot pada pesawat seperti supir pada titik-titik-titik. Nah, untuk mengisi jawaban di titik-titik ini, pada contoh soal seperti ini, kita harus ngeliat dulu nih, apakah kata yang di depan sini ada hubungannya dengan kata di sebelahnya. Kalau misalnya ada hubungan antara kedua kata ini, mari kita bikin kalimat dari keduanya. Nah, seperti pilot dan pesawat, ini kan ada hubungannya ya, dimana kita bisa bikin kalimat pilot mengemudikan pesawat. Nah, jadi kata mengemudikan nantinya bisa kita pakai untuk kata yang ada di sini ya. Seperti supir mengemudikan A, terbang. Salah ya. Supir mengemudikan setir, bisa jadi tapi kurang tepat. Supir mengemudikan kemudi, supir mengemudikan mobil, supir mengemudikan masinis, supir mengemudikan penumpang. Nah, dari semua jawaban yang ada, yang pasti kalian tahu yang paling tepat adalah supir mengemudikan mobil. Soal yang selanjutnya ada nenek, kakek, ibu, bapak. Titik. Nah, untuk menentukan kata yang di sini, yang pasti kita harus melihat dulu dong kaitan antara kata-kata di depannya. Nah, ada nenek dan kakek. Nah, nenek dan kakek ini kan adalah sepasang ya. Sepasang nenek kakek. Kemudian ibu bapak ini juga sepasang nih ya. Dimana ini adalah silsilah dalam keluarga ya teman-teman ya. Ini ada nenek, ini ada kakek, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada ibu, ada bapak gitu. Nah, setelah ibu dan bapak apa nih kata-katanya? Mungkin teman-teman pertama kali berpikir kata-katanya adalah putra dan juga putri. Nah, tapi menurut aku sendiri kata yang tepat itu bukan putra dan putri, melainkan cucu. Karena kan di sini silsilahnya itu dari nenek, kakek itu adalah nama panggilan ya dalam silsilah keluarga. Dimana setelah nenek dan kakek itu kalau di sini putra dan putri itu kurang tepat menurut saya. Nah, jadi bisa disimpulkan antara kedua ini, cucu laki-laki dan juga perempuan. Tapi untuk menentukan yang tepat di sini apa, kita lihat kata yang ini kan nenek, kemudian kakek, ibu, kemudian bapak. Nah, selalu dalam satu pasang ini nih, itu adalah yang perempuan dulu yang disebutkan. Jadi jawaban yang tepat menurut aku adalah yang E, cucu perempuan. Selanjutnya, toko pada perdagangan seperti lumbung pada titik-titik-titik. Nah, seperti soal yang tadi, toko dan perdagangan juga ada kaitannya nih teman-teman. Dimana toko adalah tempat terjadinya perdagangan. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan lumbung, lumbung ini juga tempat terjadinya ada kegiatan di sini. Jadi tempat terjadinya kegiatan perdagangan. Nah, berarti kalau lumbung, kalau teman-teman tahu lumbung itu kan lumbung padi ya biasanya. Lumbung padi nih, yaitu tempat menaruh padi nih ketika sudah dipanen. Nah,
Jadi bisa dikaitkan juga bahwa lumbung adalah tempat kegiatannya hortikultura. Tepat nggak ya? Salah, karena hortikultura ini adalah budidaya tanaman kebun. Jadi nggak ada hubungannya dong sama padi atau sama lumbung. Nah, berarti yang paling tepat di sini bisa kita lihat peternakan juga salah, kuda salah, hewan padi salah. Nah, yang benar adalah lumbung adalah tempat terjadinya kegiatan F, pertanian. Selanjutnya, negara Thailand, logam, perak, hewan, titik-titik. Nah, kita lihat negara Thailand. Nah, dari kedua ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Thailand adalah contoh salah satu negara. Kemudian perak adalah contoh jenis dari logam. Nah, berarti kita ambil kesimpulan bahwa kata yang di sini adalah salah satu jenis atau contoh dari hewan. Itu ada reptil, burung, ikan, unta, mamalia, dan juga serangga. Nah, teman-teman, sekali lagi disclaimer bahwa jawaban-jawaban yang aku berikan di sini adalah belum tentu tepat dan bisa teman-teman koreksi juga. Tapi menurut aku di sini jawaban yang tepat adalah yang ini, mamalia. Soal berikutnya, mana hal-hal berikut yang tidak memiliki kesamaan? Dasawarsa, waktu, bulan, menit, sepersekian detik, dan abad. Kalau teman-teman ngelihat di sini kayaknya saru ya, agak-agak semuanya tuh kayaknya mirip semua. Tapi kita tetap harus ngambil satu buah kesimpulan dari semua kesamaan yang ada. Kalau aku sendiri menyimpulkan dari beberapa jawaban A sampai F, ini adalah satuan waktu. Dimana satuan waktu ini ada dasawarsa, bulan, menit, dan lainnya. Tapi yang tidak termasuk dalam satuan waktu adalah waktu ini sendiri. Jadi menurut aku nih agak salah satu pertanyaan jebakan sih ya. Jawaban yang sesuai adalah waktu. Soal berikutnya, tempat pada waktu seperti di mana pada titik-titik. Tempat dan juga waktu, sepertinya nih soal atau kata yang tidak bisa kita bikin kalimat ya. Nah, kalau misalkan sudah bertemu soal seperti ini, kita coba kaitkan juga kata yang ada di sini dengan kata yang ada di sini. Dimana kalau kita ngomongin tempat, ada pertanyaan di mana. Nah, berarti kalau kita ngomongin waktu, ada pertanyaan apa nih? Di mana tempatnya? Gitu ya. Jadi apakah mengapa waktunya? Salah. Sekarang waktunya itu bukan pertanyaan. Kapan waktunya? Nah, berarti jawabannya sesuai adalah kapan. Warna hijau. Bunga mawar. Burung titik-titik-titik. Nah, contoh dari warna hijau, contoh dari bunga mawar, contoh dari burung adalah yang perak. Itu pada ini seperti di sana pada. Nah, itu dan ini kan adalah keduanya penunjukan terhadap sesuatu ya, atau kita bisa bilang terhadap benda. Kalau bendanya jauh, biasa kita pakai kata itu. Kalau bendanya dekat, biasa kita pakai kata ini. Nah, seperti di sana, ini adalah penunjukan tempat ya, karena ada di. Jadi kalau di sana itu biasanya untuk kategori yang jauh nih tempatnya, jauh dari pandangan kita atau dari tempat kita saat ini. Kalau lawannya di sana berarti yang dekat dari tempat kita, yang biasa kita sebut dengan di sini. Mana dari hal-hal berikut yang tidak memiliki kesamaan? Melambung, tertinggi, membumbung, memuncak, mendarat, melampaui. Nah, kalau dari semua pertanyaan ini kayaknya agak bingung ya untuk menentukannya. Tapi sebenarnya simpel nih teman-teman. Semua kata-kata yang ada di sini adalah kata kerja, kecuali kata B, tertinggi. Kenapa disebut kata kerja? Karena ada me ya di sini ya, melambung gitu. Berarti ada sesuatu yang sedang melambung gitu, membumbung juga seperti itu. Tapi kalau tertinggi, ini adalah kata yang bukan merupakan kata kerja. Selanjutnya lagi, yang tidak memiliki kesamaan lagi nih teman-teman. Di belakang, di seberang, bawah, di luar, di dalam, di atas. Nah, bisa aku simpulkan semua kata-kata yang ada di sini tuh ada kata di atau ada suku kata di dalam kata tersebut.
Nah, seperti di seberang, di dalam, dan juga di atas. Di bawah, di luar juga. Nah, kata yang tidak ada kata di itu adalah bawah. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya ada Amerika Utara, Eropa, Asia, Afrika. Nah, kalau kita pakai contoh yang tadi, Amerika Utara sama Eropa, Asia dan juga Afrika, ini kalau kita kategorikan semuanya ini adalah benua. Ini sih pengetahuan ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu juga. Ada benua Amerika Utara, Eropa, Asia, Afrika. Nah, benua apa lagi nih yang tidak ada di antara kumpulan benua ini? Nah, jawaban yang sesuai adalah yang D, Amerika Selatan.